Sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala ketika mewujudkan Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini, maka Allah pilih seluruhnya terbaik. Kita manusia ini dan makhluk hidup, kita hidup terikat terhadap 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi keadaan. Dimensi waktu, ada waktu-waktu tertentu Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Misalnya dalam setahun ada 4 bulan haram, Ashharul Hurum. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di 12 bulan ada 4 bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian di setiap bulan ada juga waktu-waktu istimewa, namanya Ayyamul Bid, hari-hari putih, Ayyamus Sud, hari-hari hitam. Kemudian di dalam waktu 1 pekan ada 7 hari. Ternyata di dalam waktu 7 hari ada 1 waktu dan hari istimewa, yaitu hari Jumat. Bahkan dijadikan nama surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian di dalam waktu 1 hari yang isinya 24 jam, ternyata di dalam waktu 24 jam ada waktu-waktu istimewa. Yang pertama Allah sebutkan waktu pagi, waktu sore. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu awal pagi dan di waktu awal sore. Bahkan Nabi katakan dalam doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doanya Nabi SAW dalam kitab Al-Minahatus Saniyah, Al-Minahu Saniyah, disusun oleh As-Sayyid Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, yang lahir 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Hadis tersebut membahas tentang wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW yang diberikan khusus kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam kitab tersebut Nabi berdoa, Allahumma barik fi ummati, atau Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi-paginya mereka. Kemudian waktu istimewa lainnya dalam waktu 24 jam, yaitu waktu sepertiga malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thulusul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun. Kalau orang-orang Mujassimah mengatakan turun seperti turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain. Maha suci Allah daripada hal tersebut. Makanya di dalam kitab sarah daripada Sahih Muslim, juga sarah daripada Sahih Al-Bukhari, yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, mengutip ucapannya Imam Malik bin Anas, yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Imam Malik mengatakan bahwa makna turun di situ bukan Allah turun, tapi rahmatun mahsusah, rahmat khusus yang Allah turunkan di malam sepertiga malam. Kenapa rahmat khusus Allah turunkan di sepertiga malam? Ternyata di waktu tersebutlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam, ya ini perpindahan cahaya khususiyah. Pindah itu di sepertiga malam. Momentum tersebut Allah jadikan waktu mustajab.
Jadi Allah Ta'ala menjadikan waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi waktu yang mulia sepanjang zaman. Karena berkat di waktu tersebut dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulla lailatin, setiap malam Allah turunkan rahmat khusus ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thulusul lail akhir, ketika sepertiga akhir malam. Makanya di kitab Maulid kan dikatakan Nabi lahir itu qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar, maksudnya fajar shadiq, yaitu sepertiga malam akhir. Kemudian dikatakan di waktu tersebut Allah menyerukan, siapa yang berdoa padaku, aku akan ijabah. Siapa yang meminta padaku, pasti aku berikan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan terima ampunannya. Berarti ini waktu istimewa. Dalam satu hari 24 jam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala juga mengisyaratkan di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kummi layla illa qalila nisfahu awin kusu minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah sebutkan, wahai yang berselimut, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun malam, sedikit dari malam atau separuhnya atau lebih sedikit dari malam tersebut. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sebagai tambahan, tafsiran daripada warattilil Qur'ana tartila ini pernah ditanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa alaihi salam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 833 Hijriah, dalam kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Wahai Imam Ali, apa arti dari warattilil Qur'ana tartila? Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa alaihi salam, beliau mengatakan, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Makna dari tartil adalah memperindah bacaan huruf Al-Quran dan mengetahui letak di mana berhentinya membaca Al-Quran. Ada seorang ulama besar, pakar sejarah dunia dan pakar hadis, namanya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala. Beliau mengatakan orang pertama yang merintis ilmu tajwid, kemudian dibuat secara sistematis daripada ilmu tajwid dan dibukukan, itu disebutkan 3 nama. Yang pertama Abul Aswad Ad-Du'ali, tidak lain adalah murid daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Orang kedua yang disebut menurut Az-Zahabi namanya Qasim bin Salam Al-Khurasani. Orang ketiga yaitu yang dianggap menyusun ilmu tajwid adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, penyusun ilmu arud, guru daripada Imam Sibawi, yang lahir tahun 100 Hijriah, meninggal tahun 170 Hijriah. Dan subhanallah, ketika diteliti, ternyata rantaian sanad ilmunya seluruhnya bersambung kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Oleh sebab itu, ilmu ini berasal dari beliau. Ilmu qiraah, membaca Al-Quran, ilmu tajwid, tartilnya, lagomnya, nagomnya, magomatnya, itu semua daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Oleh sebab itu, anak keturunannya, mulai daripada jalur dari Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, kemudian turun Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Jawad, Hasan Al-Askari, Ali Uraidi, Muhammad An-Nagib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, terus seluruhnya itu ketika mengucapkan huruf qaf, biasa disebut dengan Qaf. Makanya kalau qala itu kedengarannya seperti qala. Kedengaran seperti qala Rasulullah SAW. Jadi bukan go, tapi go, ada dia masykukah antara ke go dan ke qaf. Unik bacaan huruf qaf. Ketika saya belajar di lembaga tafsir Al-Quran,
dan ilmu tajwid kurang lebih hampir 1 tahun di Jakarta. Banyak guru-guru kami lulusan Ummul Qura di kalangan Wahabiyah, orang-orang Wahabi, profesor doktor, bahkan ada gurunya langsung dari Arab. Ketika waktu itu saya baru keluar dari pesantren di Madrasah Saghofah Islamiyah di tempatnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Selesai dari madrasah saya lanjut belajar di situ. Jadi pulang tengah malam dari pagi. Nah, di saat saya membaca hadis atau membaca Al-Qur'an sudah terbiasa dengan kata ghala Rasulullah SAW, sehingga waktu itu dikritik. Maka sang guru mengatakan ini tidak fasih. Ini pasti dari Hadrami, dari Yaman, dari Hadramaut. Saya mengatakan benar, ini dari Hadramaut. Saya punya guru-guru banyak dari Hadramaut. Itu salah. Kebetulan waktu itu saya punya kitab tentang huruf Qaf. Saya bilang, wahai Syekh, lam tukhti, ana lam akhti qiraatul Qaf bi gha. Saya enggak salah ucapkan Qaf dengan gha. Karena ada riwayat yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi juga sering mengucapkan dengan ghala, dan itu dibukukan dalam satu kitab disusun oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, membahas tentang bacaan ghalanya Rasul SAW. Judulnya Ad-Dalailul Mashhuda Ladai Natiqi bil Qaf Ma'kudah, nama kitabnya, membahas cara baca qafnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bacaan yang fasih. Maka terdiam dia karena ada referensi kitab, dan dia katakan saya baru tahu. Padahal profesor doktor bidang qiraah. Kenapa huruf tersebut dibacakan oleh zuriyahnya Nabi Muhammad SAW? Karena ilmu ini memang bersambung kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib daripada sumbernya ilmu, sehingga dikatakan, beliau mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa ilmin. Nabi mengajarkan kepada saya 1000 ilmu. Di setiap 1000 ilmu, dari cabang-cabangnya satu ilmu, itu bercabang 1000 ilmu juga. Maka inilah yang dikuasai oleh beliau. Nah, kemudian tadi saya jelaskan mengenai waktu-waktu istimewa. Jadi sepertiga malam istimewa. Kemudian ada waktu istimewa, waktu sahar, akhir malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dalam Al-Quran. Di waktu-waktu ashar, akhir malam, mereka beristighfar. Allah sebutkan waktunya. Kemudian waktu, ada namanya sahar, itu waktu akhir malam. Kalau sahur, itu makanan yang dimakan di akhir malam. Makanya kalau puasa kan kita sahur. Artinya makanan yang kita makan di akhir malam. Kemudian ada suhur, yaitu makan malam atau makan di akhir malam. Kemudian ada sihir, yaitu tipu muslihat. Kenapa sihir dinamakan dari kata sahar? Karena sihir itu menurut sebagian kaum dari teologi mengatakan sihir itu tipuan mata. Seperti waktu sahar itu dia mau bilang pagi bukan pagi, bilang malam juga bukan malam. Sehingga ini seperti menipu mata. Maka disitulah diambil kata sihir. Namun kalau dari mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa sihir itu benar-benar ada, bukan tipuan mata. Kalau Mu'tazilah mengatakan tipuan. Nah, ini perbedaan di dalam sisi teologi. Dan waktu sahar juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala." Ada 3 suara yang Allah cintai. Sautu dik, suara ayam berkokok. Disebutkan komentarnya, sarahnya dalam kitab Ayul Akh. Maknanya berkokok di sini adalah sebelum sholat subuh. Itu ayam berkokok. Itu suara yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena suara ayam tersebut hakikatnya sedang membangunkan orang untuk melaksanakan sholat subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa arti ayam berkokok di waktu sebelum subuh? Disebutkan dalam kitab Nawadir Al-Imam Al-Qalyubi. Maka Imam Ali mengatakan itu dipanggil adalah ya ayyuhal ghafilun uzkurullaha dzikran katsiran. Kata ayam, wahai orang-orang yang banyak lalai kepada Allah, ayo ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.
Maka suara itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga, sautul mustaghfirin bil ashar. Suara orang istighfar di waktu akhir malam. Sufyan Ats-Tsauri yang lahir 97 Hijriah meninggal 161 Hijriah, beliau mengatakan, "Innallaha ta'ala khalaqa riha tahubbu waqtal ashar." Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan angin khusus yang berhembus di waktu sahar, di waktu akhir malam. Tahmilul azkar wal istighfar, membawa zikir-zikir dan istighfar ila malikil jabbar, disampaikan kepada Allah yang maha perkasa. Ini berarti waktu-waktu istimewa. Ada tempat-tempat istimewa. Makanya kalau kita telusuri, ada ulama mengarang tentang keutamaan waktu menjadi satu kitab. Disusun oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah. Judul kitabnya Fadailul Awqat, waktu-waktu yang mulia. Ada kemuliaan tempat, kota Makkah, Madinah, dan beberapa kota lainnya, Baitul Lahem, kemudian Bukit Turi Sinai, kemudian kota Madinah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, kota Makkah karena Nabi lahir di kota Makkah, dan seterusnya. Ini kota-kota mulia, tempat-tempat yang mulia. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya judulnya Bi'uddatil Inaba fi Amakinil Ijabah, khusus membahas tentang tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang mulia. Kemudian yang ketiga, keadaan. Ada keadaan-keadaan yang mulia. Misalnya sujud dalam solat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a fi. Posisi yang paling dekatnya seorang hamba dengan Allah. Dekat di sini pangkat, bukan tempat. Itu di saat dia sujud, kata Nabi SAW. Jadi keadaan sujud dalam solat itu pangkat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sujud itu yang mulia. Kemudian ada keadaan tidur dalam keadaan berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malakun, falam yastayqid illa qalal malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Apabila seseorang tidur di malam hari dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka di malam itu dia tidur bersama malaikat. Maka sebelum dia bangun dari tidurnya, malaikat senantiasa beristighfar kepadanya. Ya Allah, Allahumma ighfir li 'abdika fulan ibni fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunkanlah dosa fulan bin fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Jadi keadaan bersuci itu keadaan yang mulia. Yang ketiga, keadaan yang mulia setelah sujud bersuci, ada hadis Nabi katakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang doa mereka tidak pernah ditolak jika mengalami 3 keadaan. Yang pertama, al-imamul adil, menjadi pemimpin yang adil. Itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, as-saim hina yuftir, orang yang dalam keadaan berpuasa menjelang berbuka, itu keadaannya menjadi mulia sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi, keadaannya terzolimi, doanya mulia. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan, ada kemuliaan waktu, ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan keadaan. Dan kaitannya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih 3 keadaan paling mulia. Nabi lahir tadi sepertiga malam akhir. Itu adalah waktu 1 hari yang paling mulia. Rabiul Awal sengaja dipilih bulan yang tidak mulia, sengaja dipilih oleh Allah bulan yang tidak mulia, agar tidak terlintas di dalam benak kita bahwa Nabi itu mulia karena dilahirkan di bulan mulia. Tapi terbalik, bulan itu yang tadinya tidak mulia menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad SAW. Hari Senin juga begitu, tidak dipilih hari Jumat, agar tidak terlintas di benak kita bahwa Nabi mulia karena lahir di hari Jumat. Tapi terbalik, Allah pilih hari Senin yang tidak punya nilai historis dan kemuliaan. Ketika Nabi lahir, maka hari itu menjadi mulia sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah pilih lokasi Nabi lahir, kota Makkah.
Kota yang paling terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran, Makkah Al-Mukarramah, inna awwala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Kota tersebut menjadi mulia karena sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pilih Nabi lahir di kota yang paling mulia. Kemudian sudah tempat, keadaan apa, waktu juga, keadaan yang paling mulia dalam keadaan sujud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir ke dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir ke dunia ini, Nabi memiliki 3 keistimewaan daripada 3 dimensi kemuliaan, yaitu dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi keadaan. Seluruhnya terhimpun di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang Allah Ta'ala pilih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pertemuan berikut kita akan membahas lebih rinci tentang masalah ketika Nabi lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Karena disebutkan di awal Nabi lahir menghadap ke kiblat. Kita sudah bahas tentang kiblat. Kemudian posisinya sujud. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah sujud dari perspektif fikih dan tasawuf.